الرحمن رفيقي الرحيم يحرسني من كل شيء يلمسني آية الكرسي ترسي سيفي حسبي الله أحسنت بياسين توكلت على الله أرسلوا ألوهيا أصلحوا خشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يا طيط واحجب عني شر الجن والإنس بحرمة من يقول بالشيء كن فيكون سرك المسون وعلمك المتلون وما في حكمك المحزون عن العيون فاغفر لي. Ya Allah. Ya Allah. وكل حاجتي يا من لا يعجزه شيء سخر لي كل شيء أقسمت عليكم بما دعا الله به على السماوات والأرضين فقالتا آتينا طائعين وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحصول تعلم على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وأحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'du. Alhamdulillah, pagi ini kembali kita bisa bertemu di pengajian pagi. Kemarin kita off dulu satu hari karena kebetulan kemarin guru saya almarhum al-maghfurlah Ustaz Haji Zailani Abdullah meninggal dunia. Jadi kemarin kita takziah. Beliau guru saya yang mengajarkan saya baca Quran dari nol waktu saya masih kecil sebelum masuk pesantren. Ngajarin saya sholat. Dulu belum ada belum ada pesantren di sekitar sini. Ini kita ngaji apa ya? Ya tidurnya di majlis taklim, nggak di rumah. Jadi ngaji malam nginep, terus sholat subuh berjamaah, ngaji lagi baru pulang. Ya, beliau yang ngajarin sholat, ngajarin baca Quran, tajwid dan semuanya sebelum saya masuk pesantren. Ya. Galak, kalau ngajar itu galak, tapi buat kebaikan. Kita disuruh hafal doa-doa, sholat, kunut segala macam. Kalau nggak bisa, pakai rotan, di sebelah gitu.
dipukul beneran, nggak marah. Dan orang tua anaknya digituin nggak kesel, orang tua dulu gitu. Ya alhamdulillah, gara-gara dikerasin gitu kan, kita jadi bisa ngaji, kita jadi bisa sholat. Jadi sebelum masuk pesantren udah rapi, baca Qurannya udah rapi, tajwidnya rapi, bacaan sholat udah selesai, sudah rapi semua. Nahu sorob, dasar-dasar nahu sorob kita udah ngerti dikit-dikit. Ya, baru masuk pesantren. Nah, beliau almarhum al-maghfurlah Ustaz Haji Jailani yang kemarin malam ya, jam 9 setelah selesai tarawih meninggal. Mari kita bacakan Fatihah untuk beliau almarhum guru saya Ustaz Haji Jailani Abdullah. Mudah-mudahan mendapat rahmat di dalam kuburnya, diampuni segala dosanya, ya Allah, diterima semua amal ibadahnya. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila khususan Ustaz Haji Jailani Abdullah bin Abdullah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Beliau juga yang memperjuangkan masjid, pembangunan masjid, madrasah. Ya, di Payung Jaya dulu tokoh-tokoh yang rajin ngurusin masjid, madrasah, almarhum Ustaz Haji Jailani, kemudian almarhum Haji Nasri, almarhum Haji Usman, ayahnya Ustaz Mustafa. Di sini ada RT Asmat almarhum Bapak, dan sehat aja Allah. Amin. Itu kalau hari Minggu keliling kampung cari sedekah buat pembangunan masjid, ngurusin madrasah. Ya, beliau itu. Ya. Ya mudah-mudahan yang sudah meninggal dapat rahmat. Yang masih ada biar sehat aja Allah. Amin. Ya, jadi begitu. Kemarin kita off dulu sehari karena takziah. Bismillahirrahmanirrahim. Masih melanjutkan adab orang yang berpuasa supaya menjaga makan. Nah, kita masih membahas tentang hikmah makanan halal. Yang ketiga kemarin salahud dzurriyyah. Orang yang makanannya halal akan melahirkan generasi keturunan yang saleh. Mudah-mudahan anak-anak kita saleh. Asalnya ngasih makannya halal, jangan pengen punya anak soleh, doain Ustaz, tapi dikasih makannya barang haram terus. Dari mana judulnya? Gak ada. Kalau kita minta didoain anak soleh, kita harus berikhtiar, ngedidik juga dan kasih makan yang halal. Baik. Yang ketiga apa? Al-hikmatu wa tanwirul qalbi. Makanan yang halal itu akan mendatangkan hikmah dan hati menjadi bercahaya, ya, menyinari hati jadi terang, jadi bercahaya. Ya. Waruya dan diriwayatkan man akalal halala arba'ina yauman nawwarallahu qalbahu. Ya. Wa ajra yanabi al-hikmati min qalbihi ala lisanihi. Wa fi riwayatin zahadahu Allahu minad dunya. Ya, dzakara dzalika fil ihya. Ya. Diriwayatkan man akalal halala, siapa yang makan makanan yang halal, arba'ina yauman, selama 40 hari 40 malam. Orang yang makan makanannya betul-betul halal selama 40 hari 40 malam, nawwarallahu qalbahu, maka akan Allah sinari hatinya dengan cahaya. Ya.
Kalau orang 40 hari 40 malam dia makanannya betul-betul dipilih makanan yang halal. Jangankan haram, subhat aja nggak mau. Coba tes. Nah, kita tes tuh, kita coba ya. Caranya gimana ya? Kita puasa 40 hari. Niat untuk menjaga makanan yang haram atau subhat. Siang kita puasa, kita buka dan sahurnya dengan yang benar betul-betul halal. Setelah 40 pasti ada rasanya, pasti ada sesuatu yang baik di dalam diri kita. Nawwarallahu qalbah. Akan Allah sinari hatinya. Kan manusia itu kan sumbernya di mana? Di hati. Kalau hatinya bersih, semuanya bersih. Hatinya bersih, kemudian disinari dengan cahaya Allah, maka semua akan jadi bersih. Inna fil jasadi mudghatan idza salaha salaha jasadu kullu wa idza fasada fasada jasadu kullu ala wa hiya al-qalb. Di dalam jasad manusia ini ada segumpal daging. Kalau segumpal daging itu bagus, baik, salaha jasadu kullu, maka jasad semua akan bagus. Wa idza fasada, kalau rusak, fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb. Kalau hati orang bersih, semuanya akan bersih karena sumbernya dari situ. Ya. Sekarang kalau orang dia banyak berbuat maksiat, banyak mengkonsumsi barang haram, nggak bedanya gini. Di kamar mandi kita itu ada cermin, ada kaca cermin, yang setiap kali kita mandi atau selesai mandi kita bercermin gitu ya, apa masih ada sabun atau, tapi otomatis setiap kita mandi itu cermin kecipratan air sabun, kecipratan air sampo. Tiap hari bisa 1, 2, 3 kali atau lebih kalau orang yang mandi di situ, nggak cukup 1 orang. Kalau setiap hari itu cermin kena air sabun, air sampo terus nggak pernah dibersihin, ya, nggak pernah dielap, nggak pernah begitu setiap hari kena kotoran terus, lama-lama itu kotoran makin banyak, bahkan bergerak, nempel, itu cermin otomatis rusak dan nggak bisa lagi digunakan untuk bercermin dan nggak bisa lagi memantulkan karena kotor. Hati manusia juga begitu. Kalau hati manusia kotor dengan makanan haram, dikotorin dengan makanan subhat, dikotorin dengan maksiat, maka hatinya akan kotor juga dan bergerak, susah untuk mendapatkan nur cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, susah untuk menerima hikmah, susah untuk menerima ilmu, menerima nasihat, nggak mempan. Itu yang diistilahkan qasat qulubuhum, hatinya keras. Karena yang bikin keras itu maksiat dan makanan haram. Kalau udah terlanjur bergerak, bahkan rusak, sudah susah dibersihkan, mesti dipecahin. Kalau dipecah, wallahu a'lam, kita perlu bersihin hati kita. Ya, nawwarallahu qalbahu, Allah terangi hatinya dengan hikmah. Riyadhahnya apa? Menjaga makan selama 40 hari 40. Maka kita dipaksa nih sebetulnya selama Ramadan kita ini dipaksa supaya kita membersihkan hati kita. Caranya dengan puasa.
Makanya mumpung lagi puasa Ramadan, jaga makan selama 30 hari atau 29 hari. Bahkan dilanjutkan kan, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian sumat bau bisitin min Syawal faka'annama shaumat dahr, kan gitu ya. Siapa orang yang puasa di bulan Ramadan 1 bulan pun kemudian diikuti 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan dia puasa selama 1 digenapkan gitu. Nah, ini dalam rangka itu tadi tuh, riyadhah, pembersihan jiwa. Ya, siang kita puasa, malam kita qiyamul lail, kita isi dengan tadarus Al-Qur'an. Buka dan sahurnya harus betul-betul dengan makanan yang halal. Baru nanti setelah selesai Ramadan, nawwarallahu qalbah, akan dicahayakan, disinari oleh Allah dengan cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau puasa juga, tapi buka dan sahurnya masih pakai barang yang subhat, buka dan sahurnya masih pakai barang haram, waliyadzubillah, ya nggak ada pengaruhnya. Yang dimaksud di sini orang yang akalal halala arba'ina yawman nawwarallahu qalbahu wa ajra yanabi al-hikmah min qalbihi ala lisan. Mengalir hikmah dari hatinya keluar lewat mulutnya. Maka orang yang hatinya bersih, omongannya baik, tutur katanya bagus, yang keluar dari mulutnya selalu hal-hal yang positif. Artinya apa? Kalau ada orang yang masih suka ngomong kasar, kalau ada orang yang masih suka riba, kalau ada orang yang masih suka marah, mencaci maki orang seenak beroknya, kalau kata orang Betawi bilang, ngomong seenak udelnya, nggak dipikirin apakah yang diomelin itu marah, tersinggung apa enggak, ya nggak pikirin apakah yang di depan dia itu sakit hati apa enggak, asal keluar aja begitu. Hati-hati, berarti hati orang itu masih kotor, mungkin dia masih makan barang haram sehingga mulutnya nggak bisa dikendalikan. Ada nggak orang begitu? Ada nggak? Kalau ngomong nggak pakai dipikirin, langsung blok. Gua kalau nggak dikeluarin, nyesek lah. Kalau nggak dikeluarin bisa tensi darah gua naik. Ya kalau main enak kalau dikeluarin terus bikin orang sakit hati kan bahaya. Tapi kalau orang yang hatinya Allah terangi dengan hikmah karena dia menjaga makan, dia akan berpikir sebelum dia ngomong, dia pikirin kira-kira kalau gua ngomong begini nih orang tersinggung apa enggak, kalau gua marah begini, maaf ya waqad yurja li jarhi sayfi bur'un wala bur'un lima jarha bisa. Ada pepatah Arab begitu. Waqad yurja li jarhi sayfi bur'un wala bur'un lima jarha lisan. Kalaulah pedang melukai tubuh, yurja li jarhi sayfi, sayf itu pedang. Waqad yurja li jarhi sayfi bur'un wala bur'un lima jarha lisan. Ya, masih qad yurja li jarhi sayfi bur'un. Kalaulah pedang melukai tubuh, masih ada harapan sembuh. Pakai betadin kalau emang robek dijahit, ya kan? Udah. Tapi wala bur'un lima jarhan. Tapi kalau mulut lidah ini bikin orang sakit hati, melukai hati orang, tidak ada harapan sembuh. Nah, istilahnya begitu tuh. Mulutnya tajam setajam silet. Nah, gitu kan. Kalau ngomong
pedas kayak cabai Brazil ya. Kalau udah ngomong judes lemes, astagfirullah. Apalagi kalau usia kita sudah tua, sudah jaga mulut, hati-hati. Kalau kita ngomong terlalu sadis, ya, kemudian orang sakit hati sama kita sampai meninggal dunia belum minta maaf, ini bisa mati su'ul khatimah. Cuma gara-gara mulut. Kalau dia nggak maafin gimana? Apalagi dia ngomong sakit hati sama dia. Masya Allah, ngomongnya bikin sakit hati. Dia bilang gak bakal gua maafin sampai mati. Wah, bahaya itu. Terlalu sakit hati ini. Ya, didramatisir ya. Hati-hati, gak boleh. Jadi orang yang baik itu selalu berpikir sebelum bicara, dia pikirin dulu kira-kira omongan saya nyakitin orang apa enggak, bikin orang sakit hati apa enggak, melukai hati orang atau itu tadi itulah waqad yurja li jarhi sayfi bur'un wala bur'un lima jarhan lisan. Kalau lidah melukai hati tidak ada harapan sembuh. Ya. Jadi begitu. Wa ajra yanabi al-hikmati min qalbihi ala lisani. Ya, orang yang 40 hari 40 malam makan makanan yang halal, maka akan disinari hatinya dengan cahaya Allah dan mengalir dari lidahnya, dari dalam hatinya melalui mulutnya. Selalu yang keluar itu hikmah, ilmu, kebijaksanaan. Ya. Jadi memang begitu, kadang-kadang kata-kata hikmah melontar begitu saja, nggak pakai direkayasa. Kalau orang hatinya bersih. Bahkan apa? Zahadallahu minad dunya. Allah jadikan dia zuhud. Minad dunya, dari dunia. Ini yang penting nih. Orang kalau sudah zuhud udah hebat. Orang kaya siapa sih? Orang kaya itu orang yang sudah tidak butuh apa-apa. Itu orang kaya deh. Ya. Jadi ada ulama yang berpendapat laisa zahidu man la yamliku dunya walakinna zahid man la yamliku dunya. Orang yang disebut zuhud, zahid, bukan laisa zahidu man la yamliku dunya. Orang yang zahid, yang zuhud itu bukan la yamliku dunya, bukan yang enggak punya dunia. Tetapi orang yang zahid itu adalah man la yamliku dunya. Bukan dia enggak boleh punya apa-apa, tapi orang yang la yamliku dunya. Orang yang tidak dikendalikan oleh dunia, orang yang tidak dimiliki oleh, dia punya segala-galanya tapi dia tidak diatur oleh yang dia yang ngatur gitu loh. Itu namanya orang kaya. Bukan nggak boleh punya mobil, nggak boleh punya rumah, nggak boleh punya duit banyak, boleh, tapi kita jangan dijajah sama harta kita. Biar kita yang ngatur gitu. Kapan kita harus keluarkan harta itu dengan sedekah? Kapan kita harus beribadah? Jangan sampai gila harta yang masuk kategori alhaakumut takatsur. Terus tadzurtumul maqabir kalla sawfa. Hati-hati. Jangan kita ngumpulin harta sebanyak-banyaknya, kita lupa. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Jadi orang kalau siapa misalnya Bill Gates, orang kaya kan, tapi kalau dia masih kurang, belum dikategorikan kaya. Orang kaya itu kalau yang sudah tidak butuh lagi kepada dunia. Biasanya orang kalau sudah begitu justru dunia yang kejar dia tuh. Ya. Makanya banyak, ya termasuk Bill Gates, orang kaya yang dermawan juga dia. Bill Gates, terus siapa lagi? Hah?
Warren Buffett. Terus itu orang-orang kaya yang dia orang barat kaya tapi jiwa sosialnya tinggi juga itu. Bikin yayasan sosial sumbangin orang-orang nggak punya segala macam, apalagi lagi saat wabah begini nih, banyak orang-orang kaya yang dermawan banget dan nggak sombong nih, dia kaya raya nggak sombong. Ini baru yang punya handphone itu juga gayanya udah kayak orang yang paling kaya sedunia. Ya nggak bisa begitu. Jadi orang bisa jadi orang kaya itu adalah orang yang wa nas'alukal ghina anin nas. Ya udah dia kaya sebetulnya, udah nggak butuh apa-apa sudah. Allah saja sudah. Nggak dibikin sibuk sama urusan dunia. Nggak dibikin repot dengan urusan dunia. Itu orang kaya. Nggak butuh lagi sudah. Ada nggak ada biasa aja gitu. Nikmat aja hidup. Syukuri apa yang ada. Ya. Jangan keluh kesah terus. Innal insana khuliqa halwa idza masahu syarru jazua wa idza masahu khairu manua illa musallin alladzina hum fi salatihim ala salatihim daimun. Ya. Manusia kan begitu. Innal insana khuliqa halwa idza masahu khairu manua wa idza masahu syarru jazua. Manusia itu begitu, keluh kesah aja. Kalau dikasih kelebihan dikit, pelit. Kalau dikasih kesulitan, idza masahu syarru jazua, idza masahu khairu manua. Manusia begitu. Ya. Illal musallin, kecuali orang-orang yang salat alladzina hum ala salatihim daimun. Orang-orang yang salatnya terus continue. Bukan salat lagi ada perlunya doang. Ya, jadi dia akan dizuhudkan oleh Allah di dunia. Nggak butuh lagi sebetulnya, udah kaya deh. Orang yang dibikin zuhud sama Allah di dunia berarti dijadikan oleh Allah orang kaya itu. Dijadikan oleh Allah orang kaya. Nggak butuh lagi. Dia udah nikmat dengan ibadah dia, dengan itu yang kita cari tuh, ya. Jangan udah ada masih kurang terus sampai akhirnya menghalalkan segala cara, waliyadzubillah, ujung-ujungnya di penjara gara-gara korupsi. Alhamdulillah ini. Ya. Wa an Sahl bin Abdullah rahimahullahu taala qala man arada ayyukashafa bi ahwalis siddiqina fala ya'kul illa halalan thayyiban wala ya'mal illa fi sunnatin aw daruratin. Nah, ini judulnya judul kasyaf nih. Ya. Siapa orang yang menginginkan yukasyaf bi ahwali siddiqin, orang yang ingin diberikan mukasyafah dengan keadaan as-siddiqin, as-suhada was-salihin. Dia tahu bagaimana perilaku as-siddiqin was-suhada was orang-orang salaf zaman dulu, dia diberikan mukasyafah. Maka di sini fala yaqulu illa halalan thayyiban. Dia tidak makan kecuali yang betul-betul halalan thayyiban. Wala ya'malu illa fi sunnatin. Dia tidak berbuat sesuatu kecuali amalannya selalu sunnah. Makanannya halal, pekerjaannya sesuai dengan sunnah. Baru orang tersebut bisa yukasyaf, diberikan mukasyafah. Ya, ada orang-orang begini banyak. Allah takdirkan jadi kasyaf, mukasyafah. Dia mampu melihat sesuatu yang sifatnya batin. Ada orang-orang tertentu yang begitu. Contoh begini ya. Ini kita kenal ada seorang yang siang puasa, malam qiyamul lail, dia bukanya dengan yang halal terus banyak hari kayak gitu.
Kita nih datang ke rumahnya, mau konsultasi, mau minta didoain dan sebagainya. Kita punya masalah banyak di sini misalnya. Kita pengen ada pencerahan gitu. Kita belum ngomong, dia udah keluar duluan apa yang kita butuhin, bla 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 bla. Astagfirullah. Banyak orang begitu. Kita datang nih misalnya ke rumah kiai apa atau habib siapa. Kita kenal dia orang zuhud, jaga makan, jaga sunnah, hidupnya sunnah, amalannya sehari-hari sunnah, makanannya halal. Tiap hari. Kita lagi punya masalah, lagi sumpah nih dada nih misalnya kita datang. Kita belum ngomong dia udah keluar tuh nasihat persis yang kita butuhkan. Nah ini yang seperti ini yang Allah takdirkan kasyaf, mampu melihat mata batin. Apa ada orang begitu? Ada banyak. Dari mana? Minallah. Riyadhahnya apa? Makanan halal dan menjaga sunnah. Kamu bisa nggak? Bisa. Cuma sanggup nggak kayak gitu jaga makan? Tanya dulu nih dari mana nih? Gitu. Kalau makan daging siapa yang nyembelih? Ini enggak apa aja masuk, pecel ayam nggak tahu yang motong siapa, sikat. Al-muhim sabina, gitu kan. Kalau orang-orang begitu hati-hati. Itu yang bisa Allah berikan mukasyafah. Pertama kata-katanya hikmah, kedua mampu menerawang, mampu melihat sesuatu yang sifatnya keluhan orang. Muka kita sama di mana dia tuh kayak layar monitor, udah ketahuan ya, kan gitu ya. Wah ini ketahuan mukanya pengen kawin ya, kan gitu kan. Ketahuan ini lagi sumpah pengen kawin belum punya duit nih, ketahuan. Ya, itu tuh seperti itu. Ya, kenapa Bang Jamal cengar-cengir? Masya Allah, ya. Baik. Kita lanjut saja. Yang berikutnya yang ke-5 ya. Makanan halal itu pengaruh positifnya adalah at-tadawa minal amrad. Ya. Obat untuk atau dari segala macam penyakit. Nah, ya. Obat untuk segala macam penyakit adalah makanan yang halal. Jadi kalau kita makan makanan kita halal, maka insya Allah kita jadi sehat. Halalan thayyiban, halal bagus, baik ya. 4 sehat, 5 sempurna. Kalaupun halal tapi jangan israf, jangan berlebihan. Tentang halal, waduh, lambung itu mesti dibagi 3. Sepertiga buat makanan, sepertiga buat air, sepertiga untuk darah gitu. Jangan dipenuhin. Buka pakai nasi kebuli, habis tarawih nasi kebuli lagi, udah nasi kebuli, ditambah lagi pempek, ditambah lagi kolak. Masya Allah, di mana itu cairan, di mana udara, di mana akhirnya pempeknya kuah, ngap-ngapan, nggak bisa napas dah. Jangan, itu namanya berlebihan. Israf, berlebihan mengkonsumsi makanan yang halal. Jangan. Sumber penyakit kan dari makanan. Orang kebanyakan makan karbohidrat, kenanya gula. Orang Indonesia ini kadang-kadang sarapan pagi karbohidrat semua. Nasi karbohidrat, pakai mie goreng karbohidrat, lauknya bakwan karbohidrat semua. Mana protein, mana? Ya kan sering begitu kan?
mie, nasi, bakwan, semuanya karbohidrat. Kelebihan karbohidrat udah begitu makannya banyak, habis makan ngantuk tidur. Efeknya kena penyakit gula. Kalau udah kena penyakit gula merembet ya kemana-mana deh. Waliyadzubillah. Ya, alhamdulillah. Keseringan makan yang berlemak juga nggak bagus. Ya, makan daging terus yang berlemak, akhirnya kolesterol numpuk di pembuluh darah, nyumbat di otak stroke, naudzubillah, nyumbat di jantung gagal jantung, nggak bagus juga. Jadi halalan thayyibah ini mesti dijaga. Kulu mimma razaqnakum halalan thayyibah. Makan dari apa yang dirizkikan Allah, yang halal dan yang baik. Kalau umat Nabi Muhammad ya ikutin Nabi. Nahnu qaumun lam na'kul hatta najua wa idza akalna lam nashba. Itu Nabi. Kita ini kaum yang tidak makan kecuali memang sudah lapar. Wa idza akalna lam nashba. Kalau memang makan tidak sampai kenyang. Ini belum lapar udah makan. Kalau belum kemelekeran belum berhenti. Jangan kalau over, nggak bagus. Bu masih muda, jaga nanti tuanya sehat. Paham nggak? Itu. Jadi obat untuk segala penyakit adalah makanan yang halal. Ya dari kecil anak-anak kita ajarin makan yang bagus, yang seimbang. Badan ini butuh protein, butuh vitamin, butuh kalori, ya. Harus seimbang. Ya. Jangan makan makanan yang banyak mengandung pengawet. Ini keseringan makan yang banyak pengawet ini jadi pada awet muda. Ya. Ya, baik, itulah pengaruh positif dari makanan halal. Mudah-mudahan kita bisa menjaga diri kita, menjaga anak-anak kita semuanya dari makanan yang subhat dan makanan yang haram. Mudah-mudahan dilindungi ya, supaya badan kita sehat, anak-anak kita jadi baik, doa kita mustajab, hati kita bersih. Ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi anzilna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana tarabna bi annana iqtarabna wa annana ashrafna lalla ashrafna fatub alaina tawbah tafsilu kulla hawbah wasfir lana awrati wa amin اغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي أسمع حبا وجودا منا لا باكتساب منا للمصطفى رسولنا الله بكل صلى وسلم ربي عليه عدد وآله وصحبه عدد والحمد لله في البدء والحمد لله في البدء سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.